Selamat siang, Bukle dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi Economic Value Added dan masalah-masalah dalam analisis laporan keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Eufrosina Sofia Halim, NIM 212114028. Perkenalkan, nama saya Orinda Atina Madela Dapase dengan NIM 212114018. Perkenalkan, nama saya Maisa Wulan Gunawan dengan NIM 21211141017. Perkenalkan, nama saya Maria Quinatara Felicia dengan NIM 212114024. Saya Katerina Marista Jemadu dengan NIM 2121114-029. Saya Laura Rika Cantika, NIM 21211414047. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Economic Value Added. Mungkin teman-teman bertanya pengertian dari Economic Value Added itu apa sih? Yang pertama, kami akan menampilkan pengertian Economic Value Added merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah tersebut. Selain itu, di sini ada pengertian dari Economic Value Added menurut para ahli. Yang pertama, menurut Brigham dan Houston, Economic Value Added adalah suatu estimasi laba ekonomis yang sesungguhnya dalam perusahaan dalam tahun berjalan, dan hal ini sangat berbeda dengan laba akuntansi. Yang kedua, menurut Raharjo, beliau mendefinisikan nilai tambah ekonomis sebagai laba usaha dikurangi dengan pajak dan biaya bunga atas hutang serta dikurangi cadangan untuk biaya modal. Yang ketiga, menurut Young dan Obirne, Economic Value Added merupakan alat komunikasi yang efektif baik untuk penciptaan nilai yang dapat dijangkau oleh manajer lini, yang akhirnya mendorong kinerja perusahaan dan untuk menghubungkan dengan pasar modal. Yang keempat, menurut Hansen dan Moen, Economic Value Added adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formula EVA. Rumus EVA yaitu EVA sama dengan NOPAT dikurang dengan biaya modal. Karena NOPAT pada dasarnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari modal yang kita tanam. Sedangkan biaya modal adalah biaya dari modal yang kita tanamkan. Maka NOPAT dan biaya modal bisa dituliskan sebagai berikut. NOPAT sama dengan modal yang diinvestasikan dikali dengan ROIC, di mana ROIC ini merupakan return on invested capital, yang berarti rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung manfaat yang akan diterima investor atas biaya investasi yang telah dikeluarkan. Sedangkan biaya modal sama dengan modal yang diinvestasikan dikali dengan WACC, di mana WACC atau Weighted Average Cost of Capital merupakan perhitungan cost of capital berdasarkan porsi debit atau utang dan equity atau ekuitas dari perusahaan. Karena itu, EVA bisa juga dituliskan sebagai berikut ini. EVA sama dengan modal yang diinvestasikan dikali dengan ROIC dikurang WACC, di mana ROIC itu sendiri merupakan Return on Invested Capital dan WACC yaitu Weighted Average Cost of Capital. Bukan bahwa nilai tambah yang diperoleh adalah nilai tambah bersih atau net, yaitu nilai tambah yang dihasilkan dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk memperoleh nilai tambah tersebut. Dari rumus sebelumnya kita mengetahui bahwa untuk mencari IFA itu sama dengan modal yang diinvestasikan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu dicari dengan menggunakan rumus ROIC atau Return on Invested Capital dikurangi WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Jadi di sini dikatakan bahwa formula di atas itu menunjukkan bahwa nilai tambah yang diperoleh adalah nilai tambah bersih. Kenapa menjadi nilai tambah bersih? Karena Return on Invested Capital itu
merupakan hasil yang didapatkan oleh perusahaan ketika beroperasi. Nah, bagaimana dengan WACC? WACC itu kan Weighted Average Cost of Capital. Hal ini tuh merupakan beban yang dihasilkan oleh perusahaan ketika mereka beroperasi. Jadi dari rumus yang EFA tadi itu, return on invested capital dikurangi oleh weighted average cost of capital. Jadi sudah dipastikan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut itu sudah dikurangi dengan beban yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jadi hasil dari EFA itu merupakan modal yang bersih. Nah, selanjutnya berbeda dengan pengukuran kinerja akuntansi yang tradisional seperti ROE atau Return on Equity, EFA mencoba mengukur nilai tambah yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal atau cost of capital yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Nah, hal ini tuh berbeda dengan ROE atau Return on Equity. Return on Equity itu merupakan matriks yang digunakan untuk membandingkan modal yang diberikan oleh para investor dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Biasanya ROE ini tuh dipakai ketika untuk melihat apakah perusahaan tersebut bisa memaksimalkan modal yang diberikan oleh para investor. Jadi, para investor bisa meyakinkan bahwa perusahaan itu bisa memanfaatkan modal yang diberikan oleh para investor. Jadi semakin tinggi ROE yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak para investor yang ingin menanamkan modalnya di situ. Nah, selanjutnya di dalam EFA itu penilaian kinerja keuangan ada diukur dengan 3 ketentuan. Yang pertama itu jika EFA-nya itu lebih dari 0, lalu yang kedua jika EFA-nya itu sama dengan 0, dan yang terakhir jika kurang dari 0. Nah, yang pertama jika EFA itu lebih dari 0. Kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik karena perusahaan dapat menambah nilai bisnis. Dalam hal ini, karyawan berhak mendapat bonus, kreditur tetap mendapat bunga, dan pemilik saham bisa mendapatkan pengembalian yang sama atau lebih dari yang ditanam. Dan di sini itu bisa kita lihat bahwa perusahaan itu sedang mengalami keuntungan dari seperti biasanya. Hal ini bisa kita lihat karena karyawan berhak mendapatkan bonus. Jadi tidak hanya mendapatkan gaji, mereka mendapatkan bonus karena kinerja dari karyawan itu sudah baik kinerjanya. Jadi sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Dan kreditur tetap mendapatkan bunga, dan pemilik saham bisa mendapatkan pengembalian yang sama atau lebih dari yang ditanam. Nah, di sini pemilik saham bisa mendapatkan keuntungan yang sama, dan juga bisa mendapatkan untung yang lebih dari hasil yang dia tanam. Lalu yang kedua tuh ada jika EFA itu sama dengan 0. Secara ekonomis, posisi ini tuh impas, karena semua laba digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham, sehingga karyawan tidak mendapat bonus hanya gaji. Di sini perusahaan lebih memfokuskan pada para penyandang dana kreditur ataupun pemegang saham, karena di sini mereka lah salah satu yang memegang peran penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan besar maupun kecil. Nah, jadi karyawan tidak mendapatkan bonus hanya gaji. Jadi bisa dikatakan bahwa bonus yang seharusnya diterima oleh para karyawan dialokasikan untuk para pemegang saham maupun kreditur. Lalu yang terakhir itu jika IFA kurang dari 0. Di sini kinerja keuangan perusahaan tersebut dikatakan tidak sehat karena perusahaan tidak bisa memberikan nilai tambah. Dalam hal ini karyawan tidak bisa mendapatkan bonus, hanya saja kreditur tetap mendapatkan bunga, dan pemilik saham tidak dapat pengembalian yang sepadan dengan yang ditanam. Di sini bisa terlihat kalau dari skenario ini perusahaan tidak bekerja secara baik
Jadi tidak mendapatkan keuntungan, mungkin saya bisa mendapatkan kerugian. Dan di sini dikatakan bahwa dalam hal ini karyawan tidak bisa mendapatkan bonus, hanya saja kreditur tetap mendapatkan bunga dan pemilik saham tidak dapat pengembalian yang sepadan dengan yang ditanam. Karyawan tidak mendapatkan bonus, hanya saja kreditur. Bonus lalu modal yang diberikan oleh para pemilik saham di sini itu dialokasikan kepada para kreditur karena untuk membayar bunga yang didapat oleh perusahaan dari hasil pinjaman dana. Di sini pemilik saham tidak mendapatkan pengembalian yang sepadan dengan yang ditanam. Di sini posisi dari para pemilik saham itu bisa dikatakan rugi karena modal yang mereka tanam itu tidak dapat kembali seutuhnya. Jadi misalkan mereka menanamkan 50 juta, pengembalian dana yang mereka dapat mungkin hanya 45 ataupun kurang dari itu. Selanjutnya mungkin akan bisa dijelaskan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan EVA. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mempersilakan teman-teman untuk membuka buku manajemen keuangan halaman 53 dan 54. Untuk menghitung EVA, diperlukan beberapa indikator keuangan. Indikator keuangan tersebut dapat didapatkan dari tabel neraca dan laporan laba rugi di muka. Beberapa indikator keuangan yang dipakai dalam tabel ini adalah EBIT, utang wesel, utang jangka panjang, total modal saham, total modal yang diinvestasikan, pajak, dan WACC. Total modal yang diinvestasikan didapat dari jumlah EBIT, ditambah utang wesel, ditambah utang jangka panjang, ditambah total modal saham. Saya beri contoh pada tahun ketiga, EBIT sama dengan 1.473, ditambah utang wesel 1.452, ditambah utang jangka panjang 2.560, ditambah total modal saham 4.353, sehingga jika ditotalkan didapatkan total modal yang diinvestasikan sama dengan 8.365. Berikutnya, perhitungan EVA. Rumus EVA yang pertama, EVA sama dengan NOPAT dikurang biaya modal. NOPAT sendiri memiliki rumus EBIT dikurang pajak, dan pajak didapatkan dari EBIT pada tahun bersangkutan dikali persen pajak. Saya beri contoh pada tahun ketiga, EBIT pada tahun ketiga 1.473, sedangkan persen pajak adalah 30%, sehingga pajak yang didapatkan adalah 1.473 dikali 30% sama dengan 441,9. NOPAT sama dengan 1.473 dikurang 441,9, hasilnya adalah 1.031,1. Dan EVA sama dengan NOPAT dikurangi biaya modal. NOPAT sama dengan 1.031,1 dikurang biaya modal 836,5, hasilnya adalah 1.904. Dan rumus EVA yang kedua, EVA sama dengan modal diinvestasikan dikali keuntungan bersih. Keuntungan bersih didapatkan dari ROIC dikurang WACC. ROIC sendiri didapatkan dari NOPAT dibagi modal diinvestasikan. Sehingga ROIC sama dengan 1.031,1 dibagi modal diinvestasikan 8.365, hasilnya sama dengan 0,1232. Sehingga ROIC dikurang WACC sama dengan 0,023. Sehingga EVA sama dengan modal diinvestasikan 8.365 dikali keuntungan bersih 0,023, hasilnya adalah 1.904. Baik, akan saya lanjutkan. Yang berikut adalah kelebihan dari economic value added. Yang pertama, konsep economic value added atau yang biasa kita singkat EVA merupakan suatu alat ukur yang dapat berdiri sendiri, sehingga EVA tidak memerlukan adanya suatu perbandingan dengan perusahaan sejenis yang berada di dalam satu industri. Selain itu, EVA juga tidak perlu membuat suatu analisis kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, konsep economic value added adalah pengukur kinerja perusahaan yang lebih melihat dari segi ekonomis dalam pengukurannya.
di mana mereka lebih memperhatikan harapan-harapan pada pemilik modal seperti kreditur dan pemegang saham secara adil. Derajat keadilannya dapat dinyatakan dalam ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar, bukan nilai book. Yang ketiga, konsep Economic Value Added atau EVA dapat dipakai sebagai suatu tolak ukur dalam memberikan bonus atau gaji kepada karyawan. Selain itu, EVA juga merupakan tolak ukur yang sangat tepat untuk memenuhi konsep kepuasan stakeholder, yaitu bentuk perhatian perusahaan kepada karyawan, pelanggan, dan pemberi modal seperti kreditur dan investor. Terakhir, walaupun konsep Economic Value Added atau EVA ini berorientasi pada kinerja operasional, mereka juga sangat berpengaruh untuk dipertimbangkan dalam penentuan arah strategis perkembangan portofolio perusahaan. Selain memiliki kelebihan, Economic Value Added juga memiliki kelemahan. Antara lain, yang pertama, Economic Value Added hanya mengukur hasil akhir atau result. Konsep ini tidak mengukur aktivitas-aktivitas penentu seperti loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Yang kedua, Economic Value Added terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham-saham tertentu. Padahal, faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. Yang ketiga, konsep ini tergantung pada transparansi perhitungan Economic Value Added secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. Yang terakhir, masalah-masalah dalam menganalisis laporan keuangan. Yang pertama, keliru dalam memperhitungkan persediaan barang. Yang kedua, kesalahan dalam pencatatan. Yang ketiga, tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. Yang keempat, tidak bisa membedakan mana akuntansi berbasis akrual dan mana akuntansi berbasis kas. Yang kelima, laporan usia piutang usaha yang buruk. Yang keenam, kesalahan penulisan desimal. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan adanya biaya angkut. Terima kasih.